Waalaikumsalam. Ya gimana Bu? Mohon maaf, saya Risma Pak, CGP Ya. Angkatan 7. Mohon waktunya sebentar Pak. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan Pak mengenai pengambilan keputusan di sekolah? Nah, begini Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah di sini di SMK Negeri 3 Kuningan, adakah keputusan yang menyebabkan Bapak menjadi dilema gitu Pak? Bagaimana Bapak menyelesaikan kasus atau masalah tersebut yang membuat dilema? Ya, dilema itu dalam membuat keputusan seorang pemimpin itu memang selalu ada ya. Selalu ada di saat kita memberikan perhatian untuk semua ya. Tetapi kenapa timbul dilema? Karena kadang-kadang aturan yang tidak boleh, tapi memperhatikan kebutuhan bersama, ya akhirnya kan harus mengambil suatu keputusan yang betul-betul bijak, begitu kan. Tuh dilatih tuh dilema itu kadang-kadang timbul ya. Ya itu seperti itu. Contoh permasalahan nyata di lingkungan sekolah kita ada tidak Pak yang misalkan kasusnya membuat Bapak menjadi dilema antara ini apa yang ini ya pilihnya gitu kasusnya? Ya, seperti contoh ya dalam melaksanakan kegiatan tupoksi guru ya, dalam melaksanakan tugas keseharian, terutama misalkan ada tugas kepanitiaan gitu kan, lumrahnya kan harus diberi honor apa. Tapi di satu pihak aturannya yang tidak boleh gitu kan, karena apakah itu dari bos BOPD itu kan penderingnya nggak ada, itu kan dilema, akhirnya saya harus bagaimana gitu kan. Setelah itu terutama aturan kan nggak ada gitu. Lantas keputusan apa yang Bapak ambil Pak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Ya, saya berusaha memberikan pemahaman kepada teman-teman guru yang bekerja bahwa tugas itu memang sudah melekat pada tupoksinya. Jadi jangan selalu setiap kegiatan, setiap tugas itu berharap ada honor. Ya, karena apa? Karena tugas itu sudah melekat dengan tupoksinya, kan udah dapat gaji, udah dapat tunjangan, kan ya. Kalaupun ada di belakang nanti ada honor tambahan, kalau memang itu ada regulasinya ya senang-senang saja. Saya juga berharap itu karena semua juga termasuk saya juga ingin tapi dikala menggunakan uang yang tidak boleh aturannya kan itu kan saya sebagai pimpinan juga harus memberikan keputusan yang benar gitu. Dari yang Bapak sampaikan dari awal sampai akhir menurut saya itu sudah solutif ya Pak. Sesuai dengan modul yang saya pelajari itu dilema ada dua ya Pak, dilema etika dengan bujukan moral. Kalau dilema etika itu kebenaran versus kebenaran, dan kalau bujukan moral itu kebenaran versus kesalahan. Nah, selama ini Bapak melakukan pengambilan keputusan, adakah hal-hal menarik atau hal-hal yang Bapak, wah ini nih yang menjadi langkah penyelesaian atau prosedurnya harus seperti ini? Ya seperti yang tadi ya, yang Bapak jelaskan tadi, di saat teman-teman guru kita dalam satu kegiatan karena sudah waktu dari luar jam kerja yang butuh istilahnya insentif atau apa, ya akhirnya karena kalau menggunakan keuangan yang ada dari regulasi pemerintah kan itu nggak boleh, ya akhirnya ya itu yang dari unit produksi, kegiatan-kegiatan lain hasil teaching factory atau apa yang dilakukan oleh sekolah ya, kan ada penghasilan ya dari sana, kadang-kadang menyisihkan gitu, itu kan bisa gitu ya. Ya yang paling betul-betul memang penghasilan sekolah dari
dari apa kegiatan-kegiatan misalkan sewa kantin atau apa. Kebetulan kan kita juga sekolah BLUD kan, kalau BLUD kan ada pengelolaan anggaran yang betul-betul dikelola sendiri oleh sekolah dari penghasilan sekolah di luar dana-dana yang dari pemerintah gitu. Gitu. Ya. Menurut Bapak ini dari pengalaman Bapak selama di SMK 3, ada tidak Pak langkah yang efektifnya, kemudian prosedurnya, kemudian ini ada nggak yang membantu Bapak atau faktor-faktor pendukung gitu dalam hal Bapak menyelesaikan keputusan gitu? Ya itu jelas, karena kan SMK 3 kan menggunakan sistem manajemen ISO ya. Iya, kalau menggunakan sistem manajemen ISO kan tupoksi standar operasional dan prosedurnya jelas ya. Dari mulai kepala sekolah dan ada manajemen ya, dua manajemen itu semua saya kira SOP-nya jelas ya. Jadi merujuk pada SOP yang sudah kita punyai, apalagi kita sistem manajemen yang berbasis ISO ya. Begini Pak, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan bagi Bapak dalam menyelesaikan keputusan yang ada di sekolah ini, pengambilan keputusan? Ya, bagi saya sebagai pimpinan sekolah tantangannya adalah selalu memberikan dukungan, dorongan, ya motivasi kepada semua rekan-rekan guru, baik itu guru maupun staf ya, mereka supaya selalu bekerja itu jangan apa istilahnya, jangan berdasarkan hanya tupoksi saja, tapi lebih mengedepankan bagaimana kita melakukan kinerja itu, melakukan inovasi kolaborasi ya. Karena di saat-saat sekarang ini kalau kita bekerja hanya berdasarkan tupoksi saja, itu artinya tidak ada nilai plusnya, tapi harus berinovasi, harus berkolaborasi, mencari solusi-solusi yang semuanya apa istilahnya serba keterbatasan. Dan kalau dari menggunakan dari pengelolaan regulasi pemerintah ya, tapi kita jangan bergantung pada itu, kita harus melakukan inovasi serta kolaborasi. Nah, Pak, menurut Bapak itu kalau pengambilan keputusan efektifnya harus hari itu atau detik itu diselesaikan, ataukah ada langkah prosedur lain seperti dijadwalkan atau bagaimana Pak? Ya tentatif, tergantung situasi ya, tergantung situasi. Kalau situasi yang menuntut hari itu harus tuntas, ambil keputusan ya harus hari itu. Tapi kalau memang itu adalah bisa diambil keputusannya tidak bisa sekaligus, tapi berproses, ya ini merupakan program ya kan, ke depan melalui proses itu kan pembentukan karakter guru siswa itu kan tidak bisa sekaligus ya, harus berproses ya melalui program-program sekolah ya. Nah ini mungkin Pak, apa pembelajaran yang dapat Bapak petik dari semua pengambilan keputusan yang telah Bapak laksanakan di sekolah kita ini Pak? Apakah ada pembelajarannya, hikmahnya misalnya? Ya setiap keputusan apapun ya seorang pimpinan itu mengambil hikmahnya adalah bahwa keputusan pimpinan itu memang harus istilahnya harus memberikan keadilan buat semua ya. Harus berkeadilan, harus bijak ya. Tidak bisa mengambil keputusan atas dasar emosional pribadi ya, tidak bisa gitu. Tapi harus betul-betul keputusan itu harus merasakannya, harus dirasakan buat semua warganya ya. Dan seadil-adilnya, sebijak-bijaknya, dalam tanda kutip tidak melanggar aturan yang ada ya. Iya Pak, Masya Allah. Bapak sudah touring lagi Pak? Kayaknya banyak senang touring ya Bapak ya. Itu mah refreshing nih.
Alhamdulillah, di luar kedinasan gitu. Hobinya banyak. Bapak terima kasih sekali atas waktunya. Mohon ya, maaf sama-sama, telah Bu. mengganggu waktu Sukses Bapak. selalu Ibu Amin, Risma, Bapak. supaya program guru penggeraknya betul-betul bisa memenuhi sasaran sampai, dan intinya adalah jadi guru penggerak itu harus bisa menggerakkan diri sendiri, menggerakkan orang lain, menggerakkan lingkungan sekolah, ya, masyarakat dan sebenarnya semua integritasnya untuk menuju kebaikan tentunya pergerakan ini, ya. Insya Allah, Kasih, Pak. ya. Hatur nuhun, Bapak. Ya, enggak, Neng. Nuhun Ya. pisan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Alhamdulillah bisa ketemu Bapak. Punten, saya CGP Angkatan 7, Bapak. Nama saya Risma Pujiati, asalnya dari SMK Negeri 3 Kuningan. Saya di sini mau mewawancari Bapak terkait dengan pengambilan keputusan Bapak. Iya. Boleh mengajukan beberapa pertanyaan, Pak? Insya Allah mudah-mudahan bisa dijawab. Begini, Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMA Negeri Jalaksana ini, adakah keputusan yang harus diambil tapi menimbulkan dilema gitu bagi Bapak? Jika ada yang seperti itu, bagaimana Bapak menyelesaikan permasalahan tersebut? Iya, alhamdulillah selama setahun saya menjadi kepala sekolah tentunya pasti ada ya keputusan yang harus diambil yang kadang-kadang bertolak belakang dengan prinsip pribadi, tapi diambil keputusan tentunya untuk kepentingan orang banyak, gitu kan, sehingga bisa menimbulkan dilema antara keadilan dan rasa kasihan, gitu kan, selalu kita pertimbangkan. Jadi ya pernah gitu di sini mengambil keputusan seperti itu. Nah, kalau boleh tahu permasalahan seperti apa, Pak, yang Bapak hadapi? Ya misalnya permasalahan yang berhubungan dengan etika ya, di mana etika itu dilakukan oleh teman-teman guru di sini, dan kita harus memutuskan apakah itu perlu penyelesaian berikutnya atau perlu keputusan yang tegas. Tapi tentunya kita harus mempertimbangkan ya, apakah ini untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang banyak. Dan tentunya sebagai pimpinan saya harus memilih bahwa keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang berpihak pada orang banyak. Gitu. Kalau boleh tahu permasalahan nyata di lapangannya seperti apa, Pak? Contoh kasusnya seperti itu. Contoh kasusnya misalnya etika guru tidak melaksanakan kewajiban misalnya ya, padahal mereka ada di lingkungan sekolah tapi tidak melaksanakan kewajiban. Itu kan berhubungan dengan kewajiban dia. Maka ya secara otomatis kita berusaha untuk menyelesaikannya. Ada dua kemungkinan kan, apakah kita mempertimbangkan kepentingan umum yaitu tentunya siswa, atau juga kepentingan guru yang bersangkutan. Misalnya dia mengajar tidak masuk kelas karena sedang sakit misalnya, sehingga dia hanya datang saja ke sekolah, hanya memberikan tugas saja. Kan secara etika itu tidak bagus. Bagaimanapun juga kalau memang sedang sakit, ya beralasan dengan memberikan surat, ataupun kalaupun bisa datang tapi dia duduk di kelas misalnya, paling tidak anak ditungguin. Itu diantaranya. Kemudian bagaimana Bapak memutuskan permasalahan bagi guru tersebut, Pak? Ya, untuk memutuskan ya pertama kita harus tahu latar belakang dulu, Bu ya. Latar belakang dulu kenapa guru yang bersangkutan itu bertindak seperti itu. Yang kedua, kita juga harus melibatkan orang-orang terdekat dia, atau kita juga perlu melihat masukan-masukan dari teman-teman sekitarnya, sehingga dalam mengambil keputusan tidak salah gitu. Oke, siap. Menurut saya apa keputusan yang Bapak ambil itu sangat solutif ya bagi guru tersebut. Seperti modul yang saya pelajari sekarang itu ada dua dilema, Pak. Katanya dilema etika sama dilema bujukan moral. Kalau dilema etika itu kebenaran versus kebenaran. Kalau dilema bujukan moral itu kebenaran lawan kesalahan gitu. Nah,
selama ini menurut Bapak ada nggak Pak yang termasuk ke dilema etika? Jadi Bapak memilih antara yang benar dengan yang benar juga, tapi mana yang lebih Bapak pilih seperti itu di sekolah? Pernah sih ya, kita menghadapi dilema etika seperti itu. Ya tentunya untuk mengambil keputusan kita harus mempertimbangkan ya, mempertimbangkan dampaknya terhadap sekolah, karena saya kepala sekolah, maka dampak terhadap sekolah seperti apa dalam jangka pendek atau dalam jangka panjangnya seperti apa. Nah tentunya kita harus memikirkan dalam jangka panjang. Jadi bukan kepentingan sesaat yang kita utamakan, tapi kepentingan untuk kedepannya. Kemudian yang kedua, melihat aturan yang berlaku kan, melihat aturan yang berlaku di sekolah ini. Apakah antara aturan dan rasa kasihan itu berimbang atau tidak? Kadang-kadang ada kita merasa kasihan kan, padahal aturan itu harus A, tapi karena kasihan jadi B. Nah maka kita tentunya harus patuh terhadap aturannya. Nah kemudian juga seperti yang saya katakan tadi, dampaknya ke depan. Iya, dampaknya ke depan. Apakah ini maslahat untuk dia sendiri, tapi tidak bagus untuk orang lain? Maka yang saya pentingkan adalah bagaimana komunitas sekolah ini menjadi baik semua, gitu, tanpa melihat rasa kasihan. Gitu. Kita harus mengesampingkan dulu rasa kasihan daripada mengorbankan orang banyak. Gitu. Ya, betul sekali Bapak, Masya Allah, yang Bapak memberikan pencerahan juga pada saya gitu. Nah, kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang membuat Bapak mudah gitu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, jadi gampang dalam mengambil keputusan gitu? Iya, kita ada tim ya di sini, ada tim namanya itu ya, ada Wakasek Tubin, kemudian juga ada tim penjamin mutu di sini. Ya, tentunya dalam mengambil keputusan saya tidak bisa dengan sendiri ya, karena perlu pertimbangan dari teman-teman yang memang menjadi tim pengelola itu di sekolah ini. Nah, sehingga bukan ada lagi, tapi banyak orang yang bisa kita minta bantuannya dalam penyelesaian pengambilan keputusan. Jadi bukan pertimbangan pribadi, karena kalau pertimbangan pribadi kadang-kadang terpengaruhi oleh ego sendiri, ya kan, tanpa memperhatikan pertimbangan dari kiri dan kanan. Nah, kalau saya di sini ada tim, sehingga apapun yang terjadi, maka tim itulah yang selalu memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam saya mengambil keputusan. Masya Allah, bagus sekali ya Bapak. Kemudian nih Pak, selama ini ada nggak tantangan terberat gitu ya Pak dalam menghadapi kasus dilema etika Pak? Tantangan seperti apa aja? Iya, tantangan pasti ada, ya. Misalnya kalau dilema itu terjadi pada orang terdekat kita, itu kan tantangan gitu. Mana yang harus kita pentingkan? Apakah solidaritas teman, kejujuran kita dipertaruhkan, atau kesetiaan kita terhadap aturan, begitu kan? Ya tentunya tantangan itu harus kita tepis ya. Jadi dari awal memang saya katakan hal-hal yang berhubungan dengan orang sedikit atau dengan pribadi itu harus dikesampingkan dulu. Kita harus mementingkan orang banyak. Walaupun itu terjadi pada teman dekat sendiri, kalau sudah bengkok dari aturan, mau tidak mau kita putuskan sesuai dengan aturan. Jadi pasti ada lah itu tantangan itu. Iya. Nah, kemudian menurut Bapak nih, apa sih langkah-langkah efektif ya Pak? Kan selama ini Masya Allah ya, ada teman, ada Wakasek, ada tim, kemudian ada tantangan, tapi mampu Bapak lewati. Menurut Bapak ada tidak Pak langkah-langkah efektif dalam menyelesaikan suatu kasus dilema etika Pak? Ya, harus ya. Jadi langkah-langkah itu tidak bisa langsung kita ambil, karena keputusan yang terburu-buru itu akan menghasilkan sesuatu yang kurang bagus. Maka untuk mengambil keputusan dalam mengatasi dilema etika, karena sangat berat sekali kalau menurut saya, karena yang benar dengan yang benar ini dua-duanya kan berimbang gitu kan, mana yang harus kita perlukan. Maka untuk mengambil keputusan biasanya pertama saya mengumpulkan informasi dulu dari rekan-rekan tim tadi, apakah permasalahan itu bisa kita khususkan seperti apa. Kemudian yang kedua ya cari data lah, kebenarannya apakah benar enggak hal yang dilakukan oleh yang bersangkutan yang kena masalah itu. Jadi setelah data terkumpul, lihat aturan yang berlaku di sini seperti apa, kan? Iya, baru kita putuskan. Jadi sebelum memutuskan harus lengkap dulu, jangan sampai kita memutuskan sesuatu yang salah. Menurut Bapak, kalau ada
ada terjadi kasus dilema etika itu Bapak langsung menyelesaikannya atau ada penjadwalan khusus Pak? Ya, kalau saya tidak pernah menjadwal, ya, tidak pernah menjadwal penyelesaian kasus seperti itu. Tapi seketika itu saya dapat informasi, maka seketika itu juga saya menyelesaikannya. Tidak pernah saya menunda-nunda. Seperti yang barusan tadi pagi barusan terjadi. Semalam ada laporan, tadi pagi langsung saya memanggilnya sini jam 7, jadinya jam 7, tapi jam setengah 8 ini terjadinya tadi itu dan udah selesai. Gitu. Saya tidak pernah menunda masalah ke siapapun, karena manusia kadang-kadang lupa kadang-kadang kalau sudah dipengaruhi dengan waktu akan berubah keputusan kita dengan berjalannya waktu itu. Yang penting data lengkap, informasi lengkap, aturan ada, ya udah diselesaikan. Gitu nih. Masya Allah, gitu. Bapak, terima kasih sekali ini atas informasinya. Terima kasih juga kepada timnya udah welcome menyambut saya kemari. Kemudian terima kasih juga atas waktu terutama yang Bapak luangkan bagi saya. Semoga ini bermanfaat bagi saya pribadi ya Pak, dan bagi teman-teman nanti di JGP lainnya. Bapak hatur nuhun pisan. Udah selesai. Ini keren banget, Masya Allah. Bapak terima kasih juga. Mana hatur nuhun ya Pak. Mangga. Semoga sukses terus. Alhamdulillah, amin Bapak. Ya Allah, betul ya Pak. Memang benar ya kata Ibu. Aduh, jadi saya